Hai semua, welcome back to my channel Anita Anggrani. Seperti biasa di video ini aku akan bagikan informasi ke teman-teman semua mengenai perjalanan internasional. Jadi buat teman-teman warga negara Indonesia, TKI ataupun mereka yang memiliki visa IVOA, kalian simak video ini karena ini penting banget. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like and subscribe dulu. Terima kasih. Oke guys, jadi informasinya mengenai Indonesia ini ya. Jadi kemarin itu Presiden Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi resmi mencabut status pandemi virus COVID-19 dan mengumumkan Indonesia masuk ke endemi. Dan ini diinfokan pada tanggal 21 Juni 2023 kemarin. Tentunya keputusan mencabut status pandemi COVID-19 diambil dengan mempertimbangkan konfirmasi harian COVID-19 mendekati nih. Nah, jadi apa hubungannya dengan perjalanan internasional atau buat mereka yang mau masuk ke Indonesia? Tentu ada dong. Jadi dengan adanya aturan ini, penerbangan masuk ke Indonesia ada aturan baru. Aturan baru yang pertama adalah mengenai kewajiban sertifikat vaksinasi COVID-19 dan penggunaan aplikasi Satu Sehat dulu sebagai syarat wajib perjalanan dalam negeri dan juga perjalanan luar negeri kini telah dihapus. Ya, jadi kalian sudah tidak perlu lagi menggunakan aplikasi Satu Sehat. Dulu kalau perjalanan domestik ini wajib banget, tapi sekarang sudah dihapus gitu. Nah, itu tadi aturan terbaru yang pertama yang sering banget dibahas ya di aturan-aturan kemarin. Nah, untuk persyaratan masuk umum itu yang pertama, mengisi e-Custom Declaration atau ECD. Ini wajib banget ya buat teman-teman warga negara Indonesia, TKI ataupun visa turis yang mau masuk Indonesia. Ini wajib banget mengisi e-Custom Declaration. Kalau dulu banget belum ada digital ya guys, belum ada HP Android. Dulu itu kita kalau mau masuk Indonesia, kalian ingat nggak sih kalau kita turun nulis itu kan, yang lama banget kita mau ngambil bagasi itu kan kita nulis dulu tuh. Nah, itu kayak custom declaration atau mengenai bea cukai gitu. Tapi sekarang bisa diatur dengan digital atau dengan online. Jadi kalian harus wajib mengisi custom declaration. Di video sebelumnya aku udah kasih tahu gimana tutorial cara mengisi custom declaration. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kalian bisa lihat video aku di sebelumnya atau klik di sini ya. Nah, untuk persyaratan umum yang kedua, penumpang tidak lagi wajib untuk menunjukkan hasil negatif dari tes RT-PCR. Nah, kalau dulu kan masih nih ya, tapi kalau sekarang udah tidak wajib lagi. Kalian tidak wajib lagi menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR sebelum keberangkatan dan tidak perlu menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan. Nah, jadi lebih mudah kan, lebih simpel gitu. Oke, jadi persyaratan umum yang ketiga adalah seluruh penumpang domestik atau penumpang dari luar negeri disarankan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri dari infeksi COVID-19. Jadi ini disarankan buat teman-teman itu yang ketika naik pesawat gitu ya, atau memasuki area bandara, kalian itu disarankan untuk menjaga diri sendiri. Misalkan kalian itu menjaga jarak sendiri gitu loh. Kayaknya tuh kayak inisiatif sendiri untuk ya pakai masker lah, ataupun mencuci tangan, atau pakai steril alkohol gitu ya. Pokoknya jaga diri aja deh buat keselamatan dan kesehatan teman-teman. Selanjutnya, persyaratan masuk umum yang keempat adalah bagi penumpang yang memiliki risiko tinggi terkena infeksi COVID-19 disarankan untuk menerima dosis booster yang kedua vaksin COVID-19. Nah, untuk persyaratan umum selanjutnya yang nomor 5, penggunaan masker bersifat opsional bagi penumpang yang dalam keadaan sehat dan tidak rentan terhadap penyebaran COVID-19. Nah, untuk pintu masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia, di video sebelumnya aku udah kasih tahu pintu mana aja yang dibuka perjalanan internasional atau penerbangan internasional di Bandara Indonesia. Dan kali ini aku tampilkan, ini adalah nama-nama bandara internasional yang bisa dituju dari luar negeri. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, untuk pemegang visa IVOA telah dibuka untuk wisatawan internasional yang mau berkunjung di Indonesia. Jadi buat kalian nih, misalkan nikah dengan orang luar negeri gitu ya, terus punya saudara dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, itu kalian bisa menggunakan visa IVOA. Nah, dari sejumlah negara untuk detailnya atau informasi mengenai visa IVOA ini, di video sebelumnya aku udah kasih tahu ya cara
apply visa IFWA itu kayak gimana, teman-teman bisa cari di channel YouTube Anita Anggraini. Kalian bisa ketik aja visa IFWA gitu, atau kalian bisa klik di sini. Nah, untuk websitenya kalian bisa klik ya, ini seperti ini. Kalian bisa cari di pencarian Google atau di Chrome. Kalian masukkan alamat website ini, kemudian kalian klik, nanti bakal muncul informasi mengenai visa IFWA. Nah, itu tadi beberapa aturan dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia. Dan untuk teman-teman nih yang mau ke luar negeri atau dari Indonesia mau ke luar negeri, itu aturannya kayak gimana, teman-teman bisa cek atau cari informasi aturan penerbangan negara yang kalian tuju. Misalkan nih contoh dari Indonesia mau menuju ke Taiwan, aturan masuk ke Taiwan tuh kayak gimana, teman-teman bisa cari sendiri informasinya. Atau dari Indonesia menuju ke Hong Kong, nah aturan masuk Hong Kong tuh kayak gimana, teman-teman bisa cek sendiri. Di video-video sebelumnya aku udah kasih tahu ya, aturan masuk dari Indonesia menuju Taiwan. Itu aku juga udah share videonya, aku juga udah kasih tahu, bahkan aku sendiri yang melakukan, aku sendiri yang vlog gitu ya guys. Jadi aku tuh udah praktekin langsung. Jadi teman-teman kalau ingin tahu juga videonya, langsung aja cek di channel YouTube Anita Anggraini. Jadi di channel YouTube Anita Anggraini itu membahas mengenai informasi-informasi TKI atau seputar aturan perjalanan internasional buat TKI warga negara Indonesia yang mau masuk ke Indonesia gitu ya, ataupun seputar TKI pokoknya mengenai seputar TKI lah ya, pahlawan pejuang devisa. Dan juga kalau misalkan aku mau share mengenai makanan gitu ya, itu juga masakan mengenai TKI atau TKW yang bekerja di rumah tangga. Nah, buat teman-teman yang punya ide aku mau buat video apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar, karena ini juga dukungan atau motivasi aku buat informasi atau buat video selanjutnya. Nah, tentunya kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku itu semangat buat informasi selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, karena kalau aku upload video baru, update video atau informasi baru, kalian bakal tahu. Jangan lupa di like juga agar aku tambah semangat. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.